khotbah kiri kanan, saya khotbah di Kalimantan, di mana saya bilang begini, saya akan punya 4 orang anak. Ini saya masih muda, belum kenal istri malah. Saya akan punya 4 orang anak, semua laki-laki. Yang pertama nama Absdev, yang kedua nama Gitskel, yang ketiga nama Nopkirs, yang keempat nama Tufeksis. Itu dari A sampai Z, saya bagi 4 anak itu semua huruf sapu semua. Iya kan? Nah sekarang saya memang punya 4 orang anak laki-laki. Namanya Absdev, namanya Gitskel, namanya Nopkirs dan Tufeksis. Seperti apa? Mohon penjelasan. Apa pertanyaannya? Mohon nasihat dan petunjuk untuk melakukan doa pergumulan pribadi yang baik. Oke. Nasihat dan petunjuk untuk melakukan doa pergumulan yang baik ya. Yang pertama, Anda harus bertobat. Tidak bisa tidak, ya. Anda harus bertobat dulu, percaya Yesus, terima Yesus, datang kepada Dia, mengaku dosa-dosamu, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, dari sisi Allah kita tahu Allah lah yang memilih orang. Tapi bukan berarti manusia tidak punya manusia bukan robot ya. Manusia itu punya kebebasan. Nanti kalau kita datang kepada Dia, kita tahu bahwa memang Allah yang bekerja di balik itu. Tapi karena Anda bertanya dari sudut pandang manusia, saya hanya mau kasih tahu Anda bahwa kalau mau pergumulan bagus, yang pertama bertobat. Yang kedua, belajar firman baik-baik. Kenapa belajar firman dan bertobat itu penting? Karena setelah bertobat dan belajar firman, Anda akan tahu tentang doa yang benar itu seperti apa. Doa yang benar yang diajarkan firman, yang pertama, doa harus menurut kehendak Allah. Ya toh? Doa harus menurut kehendak Allah seturut 1 Yohanes 5 ayat 14. Inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa Ia akan mengabulkan doa-doa kita kalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Makanya kenapa dalam doa Bapa kami, Yesus bilang, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Lalu di Taman Getsemani diperhadapkan dengan cawan murka Allah. Yesus bilang, kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu ya Bapa. Berarti memang doa itu selalu harus kehendak Tuhan. Misalnya Anda bergumul, Anda minta apa nih? Anda bergumul apa? Pekerjaan. Minta, tutup dengan bilang, jadilah kehendakmu. Anda minta jodoh, Tuhan beta suka dia nih Tuhan. Belia dia lihat orang lain terus. Jadi Tuhan tolong jamah dia. Kalau Tuhan berkehendaki, Dia akan lihat hamba dan Dia jatuh cinta pada hamba. Lalu hamba dan dia sama-sama jatuh cinta. Lalu kami peminangan, kami nikah, kumpul keluarga, dan seterusnya. Iya kan? Jadi boleh. Anda boleh berdoa, apapun ya. Tapi sesuai kehendak Allah. Lalu doa tidak boleh dengan hawa nafsu ya. Kalau doa dengan hawa nafsu, justru itu doa yang tidak akan mendapatkan pengabulan atau jawaban iya. Kenapa? Karena Yakobus 4 ayat 3 mengatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Salahnya di mana? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kalau berdoa, pergumulan doa yang benar begitu. Lalu kalau Anda harus sertai dengan puasa, boleh. Ya, tapi harus lihat. Puasa yang benar menurut Tuhan Yesus itu, Anda puasa pokoknya hindari yang namanya kemunafikan. Baik puasa, baik doa, jangan seperti orang munafik ya. Tidak boleh pamer, tidak boleh kasih tunjuk orang kayak begitu ya. Puasalah dengan hanya Tuhan yang tahu. Ya, Matius 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu ya. Jangan bikin pucat-pucat diri. Lebar tapa itu badak FIFA nomor 4 kastabal. Jadi lebih pucat, baru dia kayak agak kuning sedikit ya. Janganlah muram mukamu seperti orang munafik ya. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.
Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. 18. Supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, beda hal kalau Anda di gereja Tuhan, di gereja Anda umumkan hari ini kita puasa bersama, itu beda kasus. Kan yang dipersoalkan di sini motivasi. Nah, itu sama-sama yang datang sudah tahu mereka berpuasa bersama-sama. Nah, puasa itu kan tindakan merendahkan diri, dan memang orang yang merendahkan diri itu menurut saya itu bagus sekali. Karena Tuhan senang dengan orang yang merendahkan diri. Alkitab berkata siapa merendahkan diri ditinggikan, siapa meninggikan diri direndahkan. Nanti Tuhan akan kabulkan doa kita. Dan kalau Tuhan kabulkan doa kita bukan karena puasa kita, bukan karena hebat kita, bukan karena doa kita. Saya berpuasa, saya juga berdoa. Salah satu doanya saya itu minta anak. Bahkan sebelum ketemu istri saya belum pacaran sama beliau, ya, masih SMA. Lalu kemudian saya bertobat, saya khotbah kiri kanan, saya khotbah di Kalimantan, di mana saya bilang begini, saya akan punya 4 orang anak. Ini saya masih muda, belum kenal istri malah. Saya akan punya 4 orang anak, semua laki-laki. Yang pertama nama Absdef, yang kedua nama Gitskel, yang ketiga nama Nopkirs, yang keempat nama Tufeksis. Itu dari A sampai Z. Saya bagi 4 anak itu semua huruf sapu semua. Iya kan? Nah, sekarang saya memang punya 4 orang anak laki-laki. Namanya Absdef, namanya Gitskel, namanya Nopkirs dan Tufeksis. Tapi saya mau bilang, itu bukan karena saya jago berdoa. Tidak. Sebenarnya yang benar adalah itu memang bagian dari skenario Tuhan. Jadi kita tetap melakukan bagian kita. Tapi kalau ada berhasil, jangan pikir, oh saya punya doa paling hebat. Orang lain tidak ada anak, saya ada anak. Orang lain doa tidak dapat, saya dapat. Seolah-olah menyombongkan doa kita. Itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Ya, makanya saya tidak mau menyombongkan doa-doa itu. Walaupun pengalaman nyata itu luar biasa. Itu sudah disaksikan di mana-mana. Ya. Sampai orang dari Kalimantan yang pernah dengar khotbah saya itu turun ke Kupang. Hanya mau cek benar tidak Pak Pendeta punya anak laki-laki dan nama Absdef, Gitskel dan seterusnya. Mereka lihat anaknya sudah lari-lari. Mereka bilang, Pak nekat ya. Katanya Pak nekat. Berani ya kasih nama anak kayak begitu. Saya bilang bukan nekat-nekat. Itu saya yakin Tuhan taruh di hati. Sehingga itu menjadi kesaksian, menjadi doa, menjadi perkataan iman. Ya, saya pikir itu sih saudaraku. Jadi dalam hal bergumul seperti itu ya. Kita harus bertobat sungguh-sungguh, belajar firman. Dan ingat, salah satu doa yang perlu kita ingat adalah doa jangan hanya doa buat diri kita. Karena kalau doa Bapa kami itu kan dikatakan Bapa kami, bukan Bapamu, Bapakku atau Bapa dia. Itu egois banget. Kata Bapa kami artinya, para teolog bilang begini, betul engkau bisa masuk kamar, kunci kamar dan sendiri dengan Bapamu. Tapi engkau tidak bisa mengunci Bapa untuk dirimu sendiri. Kunci kamar bisa. Jangan pikir itu Bapamu sendiri. Itu Bapa kami. Makanya doakan juga buat orang lain. Doa buat para dokter. Doa buat TNI, Polri. Doa buat pejabat. Gubernur. Ya. Wali kota, bupati. Doa buat presiden. Orang susah, panti jompo, anak terlantar. Orang-orang susah, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Supaya motivasi benar. Kudus, tulus, tidak serakah. Ya. Pelayan-pelayan di daerah-daerah terpencil. Supaya Tuhan cukupkan. Doa buat anak-anak jalanan. Saudara jangan lihat itu anak di koran di lampu merah. Lalu Anda tidak doa. Doa kasih mereka juga. Jangan sampai mereka gubernur NTT suatu saat. Jangan sampai mereka wali kota Kupang suatu saat. Jangan sampai mereka presiden suatu saat. Doakan mereka. Jangan egois ya. Jangan hanya urus diri sendiri. Karena doa itu doa Bapa kami, bukan Bapakku. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Gembala. Kita berkati di hari ini dan saatnya untuk kita pamit karena sudah mau jam 8 pagi. Sebelum kita pamit ada yang akan disampaikan, silakan. Ya, jangan lupa ibadah raya Amazing Grace. Ibadah 1 jam 7 pagi, ibadah 2 jam 10 pagi, ibadah 3 jam setengah 6 sore. Ibadah 1, 2, 3 dia akan live di Facebook. Ibadah 2, 3 di YouTube. Lalu di radio yang jam 10 pagi ya. Pengkhotbahnya saya.
Kita masih lanjut seri khotbah minggu lalu. Bagi tamu undangan yang mau datang, ayo buruan. Tapi ingat, masker. Jangan lupa ya, on time supaya Anda dapat tempat duduk yang nyaman, pas. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu Allah yang hidup, ajaib dan luar biasa. Hamba sudah selesai bicara atas namamu. Sungguh, khotbah hamba tidak sempurna. Tapi Allah yang sempurna engkau turut bekerja. Kalau ada yang bertobat, ada yang sembuh, ada yang dipulihkan, itu pasti karena Tuhan. Hamba hanya alat hina dalam tanganmu. Bahkan hamba bisa khotbah, bisa beriman pun, itu karena Tuhan yang pilih. Kalau tidak, hamba hanyalah sampah yang akan dibuang ke neraka. Terima kasih banyak buat cintamu. Terima kasih banyak buat pemilihanmu. Terima kasih banyak buat kesempatan bekerja, ikut terlibat dalam mega proyek kerajaan Allah. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah NTT, diberkatilah para pejabat, para pendeta, anggota Polri, TNI, dokter, pengusaha, petani, pedagang, di pasar, di mana-mana, pengusaha-pengusaha kecil, menengah, atas, biar semua rendah hati dipakai Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat, terutama pendeta-pendeta, hamba-hamba Allah. Tuhan memberkati sehingga mereka menjadi alat dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Gereja Tuhan bersatu, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Semua anak-anak terlantar, orang-orang yang tidak mampu Tuhan jamah, Tuhan berkati. Bahkan dari mereka Tuhan bisa pakai menjadi alat Tuhan yang ajaib untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati radio Suara Kupang ini, pakailah radio ini bagi kepentingan Tuhan. Terpujilah namamu Allah yang hebat. Kami yang bertugas tidak bisa apa-apa, tapi Tuhan yang kami sembah hebat. Kepadamu kami bergantung, kepadamu kami berharap. Engkaulah andalan kami satu-satunya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Pendeta. Kita ketemu lagi minggu depan kawan. Suka musik, suka